Halo Sobat Bodor, balik lagi dengan saya, Nankun in the house. Pernahkah terbayang dalam benak Anda, karena sesuatu hal Anda tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan manusia? Kamu tidak akan lagi merasakan nikmatnya seblak, odading, bahkan es kulkul sekalipun. Dan yang bisa kamu konsumsi hanyalah bagian tubuh dari manusia saja. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas satu film berjudul Tokyo Ghoul yang rilis tahun 2017 lalu. Tokyo Ghoul adalah sebuah film adaptasi dari anime dengan judul yang sama, karya Shui Ishida. Film ini bertemakan tentang kehidupan para ghoul yang haus akan darah. Mereka mampu menyamar sebagai manusia, juga berbaur dengan masyarakat, dan hal ini sangat meresahkan warga setempat. Film ini disutradarai oleh Kentaro Hagiwara, dan tokoh utama dalam film ini diperankan oleh teman mabar koleksi saya, dia bernama Masataka Kubota. Agar kamu paham, sebelum masuk ke alur ceritanya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu ghoul. Ghoul adalah makhluk berwujud manusia, namun mereka berbeda. Ghoul hanya bisa memakan daging manusia, agar tetap bisa bertahan hidup. Nggak kayak kita, yang bisa makan nasi uduk, semur jengkol, nasi padang, dan terkadang makan teman sendiri. Apabila bangsa ghoul memakan makanan manusia, tubuh mereka secara otomatis menolak atau memuntahkannya kembali. Perbedaan fisik mereka yang sangat menonjol terdapat pada bola mata mereka, yang tanpa dicolok sekalipun, bola mata mereka akan merah menyala. Selain itu, bangsa ghoul memiliki senjata di dalam tubuhnya. Tubuh mereka dapat berubah menjadi senjata yang disebut kagune, dan setiap ghoul memiliki kagunenya masing-masing yang berbeda-beda. Kagune tersebut terbuat dari organ dalam tubuh mereka. Selain itu, apabila ghoul memakan ghoul yang lain, ghoul tersebut akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan ghoul tersebut mendapatkan kemampuan dari ghoul yang dimakannya. Agen pembasmi ghoul bernama Shishigi, Commission of Counter Ghoul, atau Komisi Pemberantasan Ghoul. Setiap anggota Shishigi dibekali senjata kagune yang telah dimodifikasi dari para ghoul yang telah mereka bunuh. Senjatanya sendiri disebut Queen Q, dan para agennya disebut merpati. Oke, sepertinya udah sangat jelas, nggak kayak status kamu ke aku, putih enggak, hitam pun kagak. Kau anggap aku sebagai wasit. Tak usah berlama-lama lagi, langsung aja miringkan layar, pasang handsfree, aktifkan mode pesawat, dan sikat Neng. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Film diawali dari sebuah warung kopi bernama Anteiku. Terlihat dua orang anak muda yang sedang mengobrol ngalur ngidul. Pemuda yang memegang buku ini bernama Kaneki, dan yang memegang HP bernama Hide. Hide melihat sebuah berita tentang ghoul. Hide berkata, ghoul sangat dekat dengan kita. Bisa jadi di restoran ini pun salah satu dari mereka ada di sini, tapi kita tidak menyadarinya. Kaneki yang soleha pun gak langsung percaya akan omongannya. Karakter Kaneki di sini sangat hobi membaca buku, sampai-sampai saat Hide ingin meminjam buku tersebut, gak ia izinkan, dan akhirnya buku itu pun terjatuh, tepat di depan seorang cewek. Cewek ini bernama Ridge. Wow, glowing ya. Ternyata Kaneki sudah lama menyukai Ridge, namun masih malu-malu ucing. Ridge mengambil buku itu, dan ia berikan kembali ke Kaneki. Kaneki semakin memberanikan diri dan mengajaknya untuk makan di sebuah kafe. Faktanya, mereka berdua menyukai buku yang sama. Setelah mengobrol ngalur ngidul, Rich mulai menyukainya juga. Saking asiknya ngobrol, tak diduga waktu sudah larut malam. Di sebuah jalan, di perjalanan menuju pulang, karena angkot dan mamang Grab pun sudah bobok, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, Rich berhenti dan memeluknya. Saat mereka berpelukan, tak diduga Rich menggegel bahu Kaneki sehingga seketika somplak. Ternyata Rich ini seorang ghoul. Rich sengaja berpura-pura mendekatinya agar ia bisa memakannya. Kaneki yang terkejut langsung berlari ketakutan. Namun Kaneki nggak bisa lari menjauh karena luka di bahunya itu.
Kaneki terus-terusan berteriak meminta pertolongan, namun usahanya sia-sia karena tempat tersebut gak ada orang sama sekali, alias rehe. Dan pada akhirnya Kaneki tertusuk Kagone Ridge. Di saat Kaneki yang sekarat, Ridge dengan senangnya menjilati darah yang keluar dari mulut Kaneki. Tanpa mereka sadari, di atas terdapat sebuah besi beton yang ooyagan seperti anting si teteh ini. NANI? Dan benar saja, besi itu menimpa Ridge yang seketika tewas di tempat. Kaneki yang melihatnya pun sudah leles tidak berdaya hingga tak sadarkan diri. Di sebuah kamar rumah sakit, beruntung Kaneki masih bisa selamat. Kaneki pun siuman, dan faktanya yang menyelamatkannya adalah seorang dokter dengan cara mentransplantasikan organ Ridge ke dalam tubuh Kaneki. Karena itu menjadi satu-satunya jalan agar Kaneki bisa tetap bertahan hidup. Setelah sembuh, beberapa hari setelahnya, Hide mengajak Kaneki makan di sebuah kafe. Tiba-tiba, saat akan memakan makanannya, Hide dibuat heran melihat Kaneki yang seketika utah uger. Kaneki merasa ada yang aneh dalam dirinya dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia mencoba kembali semua makanan yang berada di dalam kulkas. Namun, semua yang dia makan otomatis ditolak oleh tubuhnya. Di waktu yang sama, Kaneki mendengar berita di TV. Tapi kali ini bukan liputan 6. Berita tersebut menginformasikan bahwa seorang ghoul gak bisa makan makanan manusia. Setelah mendengarnya, Kaneki langsung berkaca. Dan Kaneki terkejut melihat mata kanannya sudah berubah jadi mata seorang ghoul. Karena organ tubuh Ridge yang ditransplantasikan itu, jiwa ghoulnya pun ikut terbawa. Dan menjadikan Kaneki menjadi setengah ghoul, setengah manusia. Ya better lah om daripada ente setengah cewek, setengah cowok. Suara retek. Teteo. Setelah itu, Kaneki keluar mencari mangsa. Di keramaian itu, tiba-tiba ia mencium bau makanannya. Ia mengikuti baunya hingga sampai di sebuah lorong. Di sana terdapat seorang ghoul yang sedang memakan daging manusia. Karena itu menjadi kali pertamanya melihat hal tersebut, ketika membuat Kaneki syok. Tak diduga, kepala orang tersebut copot gugulitikan ditendang seseorang yang baru saja datang. Sosok ini juga adalah seorang ghoul yang bernama Nishiki Nishio. Kita sebut aja Omnis. Alasan ia membunuh ghoul tersebut karena ia telah memakan di zona kekuasaannya. Omnis mencoba membunuh Kaneki juga, namun ia diselamatkan oleh seorang cewek. Cewek ini adalah seorang ghoul yang suka membantu melayani di kedai kopi Antei-Q. Dia bernama Toka Kirishima. Toka berhasil mengalahkannya dan membuatnya kabur terbirit-birit. Toka yang tahu Kaneki juga sedang kelaparan menawarkan daging itu kepada Kaneki. Namun Kaneki menolaknya karena ia masih menganggap dirinya itu manusia. Lalu ia pulang dengan perut yang masih lapar. Berbeda dengan teman saya si Oki yang kalau lapar bukan makan nasi, melainkan lebih memilih Oki Jelly Drink sebagai penunda laparnya. Teteo. Di lain waktu, Kaneki datang menemui Toka untuk meminta bantuan mencari makanan. Dari arah belakang, datang pemilik kedai Antei-Q yang bernama Yoshimura yang menawarkan sebuah makanan. Namun, makanan tersebut bukan daging manusia, melainkan secangkir kopi hitam. Jadi di sini, kopi merupakan satu-satunya minuman manusia yang bisa ghoul konsumsi. Halus, beak 5 gelas weh, melak bektah betul. Teteo. Pagi harinya, Kaneki sekolah seperti biasa. Yang berbeda hanya terlihat pada matanya. Kali ini, ia menggunakan penutup mata untuk menyembunyikan identitasnya sebagai ghoul. Di lain waktu, Kaneki bertemu dengan Omnis, yang ternyata merupakan seniornya. Dan ia juga dekat dengan Hide. Kaneki di posisi yang resah dan gelisah. Bukan karena semut merah, tapi ia takut hal buruk menimpa temannya ini. Dan benar saja, tiba-tiba Omnis menghajarnya dari belakang, hingga kepalanya terjungkal pada meja kaca di depannya. Jadi, tujuannya mendekati Hide untuk memakannya hidup-hidup. Hal itu membuat Kaneki terkejut dan berusaha menolongnya. Ternyata, Kaneki belum bisa menyamai kemampuannya saat ini, karena ia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Kaneki pun dihajar habis-habisan olehnya. Saat Hide dalam bahaya, secara tiba-tiba kekuatannya bangkit. Kaneki pun menghajarnya bertubi-tubi. Tak hanya itu, ia pun menusuk matanya.
Saat Omnis akan kabur, Kaneki melakukan serangan terakhir yang mendarat di perutnya, hingga membuatnya seketika tewas. Alih-alih ingin menyelamatkan temannya karena rasa laparnya yang begitu besar, ia malah menjelati darahnya dan mencoba memakannya. Kaneki tidak bisa mengendalikan dirinya karena sifat Rich yang menguasai tubuhnya. Beruntung dua temannya datang dan menghentikan aksinya. Hide mereka bawa ke puskesmas setempat dan nyawanya masih bisa diselamatkan. Sedangkan Kaneki dibawa ke kedai Anteiku. Ia menceritakan semua yang terjadi pada si Abah. Kaneki menjelaskan bahwa ia nggak punya tempat tinggal untuk bisa hidup berdampingan dengan manusia. Si Abah berkata Kaneki orang yang beruntung karena memiliki dua sisi berbeda, sisi manusia dan juga ghoul. Tidak seperti ghoul kebanyakan yang kedua buah bola matanya adalah ghoul. Selain itu, si Abah menjelaskan bahwa pelayan dan pengunjung kedai tersebut adalah ghoul juga. Jadi, distrik 20 ini semacam basecamp berlindung bagi para ghoul. Kaneki akhirnya memutuskan ikut bekerja di kedai Anteiku. Hal itu ia lakukan agar ia lebih bisa menahan rasa laparnya dan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Di tempat lain, agen Shishigi telah sampai di distrik 20. Agen merpati tersebut beranggotakan Amon dan agen Mado. Wow, keren rambutnya om. Bisa diibaratkan mereka berdua agen terkuat di Shishigi. Selain itu, masing-masing dari mereka dibekali senjata Queen Q dan mereka ditakuti oleh para ghoul di distrik 20. Di sebuah ruangan, si Abah yang mendengar info itu memerintahkan kepada seluruh ghoul yang ada di kedai tersebut agar selalu waspada, termasuk Kaneki yang masih magang sebagai ghoul. Ternyata para agen telah menemukan cara untuk menangkap para ghoul di distrik 20 ini. Di sini, agen merpati juga menemukan orang yang dicurigai sebagai seorang ghoul. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menjebaknya. Mereka berdua ibu dan anak, bernama Ryoko dan Hinami. Mereka ini adalah pelarian dari distrik 24 dan menetap di distrik 20. Hinami pun di sini sudah sangat dekat dengan para ghoul di Anteiku, termasuk dengan Kaneki. Kaneki sering mengajarinya membaca dan menulis, tapi karena sesuatu hal, mereka harus kembali ke distrik 24. Terlihat Ryoko mencoba melawan agen merpati ini dan membukakan celah agar Hinami bisa kabur dari sana. Saat sudah lulus, Ryoko sangat terkejut karena Kagune yang Mado gunakan itu adalah milik suaminya. Di saat bersamaan, Hinami pergi menemui Kaneki. Namun, mereka nggak bisa berbuat banyak. Dan di sini, Hinami sangat syok melihat ibunya tewas di depan matanya. Kaneki membawa kembali Hinami ke kedai Anteiku dan menceritakan kejadian tadi. Toka yang mendengarnya langsung emosi dan pergi menemui dan membunuh agen merpati itu. Namun, Toka hanya berhasil membunuh salah satu bawahannya saja. Karena saat menghajar Amon bertubi-tubi, ia dapat dihentikan oleh Mado, yang kemampuannya belum bisa ia tandingi. Akhirnya, ia kembali ke kedai dengan luka yang lumayan serius. Ken, yang melihatnya hanya bisa diam dan terkejut. Di malam harinya, di sebuah tempat, Kaneki meminta Toka untuk mengajari cara menggunakan kekuatannya. Ia bertujuan untuk membalaskan dendam kepada agen merpati karena telah membunuh ibunya Hinami. Setelah berhari-hari, Kaneki pun berhasil mengendalikan kekuatan ghoul miliknya. Lalu, Toka dan Kaneki membuat sebuah rencana. Namun ternyata, Hinami duluan terkena perangkap para agen tersebut. Mereka berhasil menjebaknya dengan membawakan bagian tangan milik ibunya. Toka dan Kaneki yang mengetahui Hinami tak ada, seketika nyerepet lari sekuat tenaga. Akhirnya, Toka berhasil menemukan Hinami di bawah jembatan. Sedangkan Kaneki berhasil menghambat perjalanan Amon yang menuju ke sana. Dan pertarungan pun tidak terelakkan. Namun, ia tidak berhasil melumpuhkannya. Karena senjata Queen Q-nya terlalu kuat, Kaneki mencoba menyerangnya kembali.
Kaneki menyerang dengan Kagone-nya berkali-kali. Hingga mereka bertarung di atas gedung. Di atas, pertarungan sengit pun terjadi. Hingga akhirnya Kaneki berhasil menjatuhkannya. Dan menusuk kedua tangan Amon dengan Kagone miliknya. Di keadaan yang setengah sadar, sifat Rich pun muncul lagi keluar, yang membuatnya seraseri terpuguh. Namun ia tersadar setelah melihat gambaran dirinya pada sebuah kubangan darah. Di sini juga Kaneki mengatakan, jika manusia bisa mempercayai Ghoul, maka Ghoul dan manusia bisa hidup berdampingan. Lalu ia pun meninggalkan Amon begitu saja, karena tidak ingin membunuhnya. Di sisi lain, Toka mencoba membunuh agen yang lain. Ternyata, Mado semakin kuat dengan mengupgrade senjata Queen Q yang terbuat dari Kagune ibunya Hinami. Melihat Kagune tersebut, kekuatan Ghoul Hinami pun muncul untuk yang pertama kalinya. Kagune-nya itu terlihat perpaduan antara Kagune ibu dan ayahnya. Dengan Kagune-nya itu, Hinami berhasil memotong-motong tubuh Mado hingga tersisa tangan kanannya saja. Terlihat, Mado yang masih mencoba membunuh Hinami. Beruntung Toka datang dan membunuhnya. Pagi pun tiba. Setelah kejadian itu, Hinami kembali ke distrik 24 sendirian. Dan terlihat para pelayan Anti-Q beraktivitas seperti biasa. Di tempat lain, agen Amon memberi bunga di kuburan Mado. Dan di saat itu juga, Amon berjanji membunuh para Ghoul yang ada. Dan film pun mamat. Oke, itulah alur cerita film Tokyo Ghoul. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari film ini adalah takdir seseorang kedepannya tidak ada yang tahu bakal jadi apa dan seperti apa. Jika kamu lapar, makanlah. Jika kamu haus, minumlah. Jika kamu tunduh, boboklah. Dan jika kamu jomblo, harap bersabarlah. Baju aku tahu. Apa sih aing? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli bahan cemilan selama edit video selanjutnya seperti kopi kapal sene dan permen Apen Libel di Alfamart. Hatur nuhun.